Jemaat Tuhan sekalian, Salam. Kenapa semua nampak tegang? Sekali lagi, Salam. Ini hari seminggu terakhir perayaan bulan budaya. Minggu depan, kalau masih ada yang mau pakai itu sarung-sarung, tidak masalah. Silahkan tampil cantik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Mama. Amin. Saudara, kata meneguhkan itu, dia datang dari kata teguh. Ya, teguh. Kita sering mendengar kata teguh itu dipadankan dengan kata-kata sepadan. Misalnya, kita dengar orang bilang teguh hati, teguh berdiri, teguh pendirian, teguh prinsip, dan macam-macam kata dipadankan dengan kata teguh yang biasa kita dengar. Kita cari ke kamus bahasa Indonesia, kata teguh dia punya arti yang sama dengan kokoh, kuat, erat, itu dia punya sama arti dengan teguh. Kalau pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dalam bingkai berkat Allah Tritunggal yang meneguhkan, maka secara sederhana kita merenung begini, Bapak Mama. Di antara sekian banyak hal yang saya dan Bapak Mama rencanakan dalam kitab penghidup, di antara sekian banyak hal yang saya dan Bapak Mama mau kerjakan dalam kitab penghidup, di antara hiruk pikuk dunia yang nanti di dalamnya kita akan berjalan di tengah hiruk pikuk itu, kita mesti tahu pertama-tama bahwa perjalanan-perjalanan kita, rencana-rencana kita, semua mimpi-mimpi kita itu tidak bisa terbangun sendiri oleh kekuatan kita sendiri tanpa terlebih dahulu dinaungi oleh berkat Tuhan, yaitu berkat yang akan memberkati semua kerja kita, yang akan memberkati semua rencana kita dan semua mimpi-mimpi dan harapan-harapan kita. Itu pertama, Bapak Ibu, yang harus kita tahu, bahwa kita boleh rencana apapun, tapi pertama-tama harus ingat bahwa mesti ada berkat yang menaungi semua mimpi itu. Kita tahu dengan pasti bahwa perjalanan di depan tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah dan kita semua tahu. Kita tahu dengan pasti bahwa kita mau duduk berencana sesempurna apapun, rencana-rencana kita ke depan juga pada titik tertentu dia tidak akan pernah berjalan dengan mulus. Kita tahu dengan pasti bahwa langit tidak selalu biru. Kita tahu dengan pasti bahwa jalan tidak selalu rata, lautan tidak selalu teduh. Kita tahu dengan pasti kita bisa bertemu dengan awan hitam, kita bisa bertemu dengan badai, kita bisa bertemu dengan kegagalan, itu bisa. Bisa, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan pagi ini kasih ingat kita, sebelum perjalananmu dimulai, sebelum rencanamu dibuat, sebelum mimpi-mimpi besarmu dibangun, pertama-tama tunduklah engkau di hadirat Tuhan, dan di situ mohonkan berkat Allah Tritunggal untuk meneguhkan engkau di perjalananmu, untuk menguatkan engkau di rencana-rencanamu, dan untuk mengeratkan engkau dengan Tuhan di setiap mimpi. Bapak Mama, jadi firman Tuhan kasih ingat kita, jangan asal langsung jalan. Supunya mimpi terbersit di kepala, jangan asal langsung jalan. Ambil waktu untuk mohon itu berkat yang menaungi itu perjalanan. Pertanyaannya sekarang, apakah kemudian saudara dipastikan tidak akan mengalami kegagalan? Tidak. Saudara baca cerita Yusuf, ada kalimat tertulis di situ, karena Tuhan menyertai dia,
Apa saja yang dia perbuat berhasil, benar. Tapi apakah Yusuf tidak jatuh dalam pencobaan? Istri Potifar itu bagian dari pencobaan. Dia dibawa ke situ untuk menguji sekuat apa keterpautan hatinya dengan Tuhan, untuk taat pada kehendaknya, tidak mengambil, tidak menyentuh apa yang bukan menjadi milik. Apakah dengan memohon berkat itu dipastikan engkau tidak akan pernah gagal, saudara? Kegagalan bisa engkau alami, tapi kegagalan itu tidak boleh dilihat sebagai tanda bahwa Tuhan Allah sudah selesai dengan rencana Dia untuk. Apakah dengan memohon berkat saudara tidak jatuh dalam pencobaan? Jatuh juga dalam pencobaan. Tapi kejatuhan dalam pencobaan tidak boleh dilihat sebagai tanda bahwa Tuhan sudah selesai. Tuhan, apakah ini perjalanan saya berhenti di sini? Saat saya jatuh, saya melihat betapa indahnya pencobaan ini. Perhatikan bacaan kita, saudara. Ayat 13 dalam bacaan kita itu dikenal juga dengan sebutan berkat rasuli. Ayat 13 itu disebut juga dengan berkat rasuli. Perhatikan Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berkat rasuli itu baru diucapkan atau ditulis pada bagian akhir. Sebelum berkat itu diucapkan, apa yang Paulus minta? Bapak Mama, saudara-saudari, mari baca kitab Alkitab. Dia minta supaya jemaat di Korintus bersukacita. Dia minta supaya mereka mengusahakan diri menjadi sempurna. Dia minta supaya mereka sehati dan sepikir. Dia minta supaya mereka saling bersalam-salam, memberi cium kudus satu dengan yang lain, yang datangnya dari hati sebagai orang-orang saudara. Semua permintaan itu dia tutup dengan ucapan berkat. Karena apa, Bapak Mama? Karena di dalam semua kerinduan untuk bisa tetap bersukacita, untuk bisa mengusahakan diri menjadi sempurna, untuk bisa satu hati, satu pikiran, untuk bisa mengupayakan damai sejahtera, berkat dari Allah Tritunggal itulah yang akan meneguhkan, menyertai, mengokohkan, menguatkan semua pengharapan-pengharapan itu. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, ibadah-ibadah kita, kebaktian seperti ini, ibadah di rayon-rayon, ibadah di kelompok kategorial, ibadah di kelompok-kelompok fungsional, selalu diakhiri dengan berkat. Kenapa Bapak Mama? Karena sesudah kebaktian seperti ini, sesudah kebaktian ini selesai, kita akan kembali ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan hiruk pikuk. Kita kembali kepada ibadah karya kita masing-masing. Kita kembali kepada pergumulan kerja dan hidup kita masing-masing. Kita kembali dengan membawa berkat yang sudah dicurahkan atas kita untuk meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kita untuk berhadapan dengan semua yang akan kita jumpai di luar tembok gereja. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini kasuistik Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu yang dia merindukan menerima urapan berkat itu, menerima curahan berkat itu dengan sungguh-sungguh, karena itu berkat akan menyertai di perjalanan di luar tembok gereja. Berkat dari Allah Tritunggal itu menjadi pertanda bahwa saya dan Bapak Mama ini, kita tidak jalan sendiri. Waktu kita menjalankan ibadah karya kita di luar tembok-tembok gereja, kita tidak berjalan sendiri. Berkat itu menyertai kita. Kita berjalan bersama-sama dengan Allah yang menyertai saya dan Bapak Mama di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau berkat itu sudah turun atasmu, jangan pernah lagi bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada di sampingku? Kita punya kecenderungan itu, Bapak Mama.
Selepas kebaktian, kita kembali ke dunia kerja, karya pergumulan kita. Kita mulai bertemu dengan tantangan-tantangan. Kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada di samping? Padahal Dia sudah berjanji, Dia menyertai kita dengan berkat. Saudara perhatikan ayat 13 lagi. Pada ayat 13 itu ada kata menyertai. Kata menyertai itu artinya, meskipun jalan yang kau tempuh itu penuh dengan liku, meski berat beban yang sedang engkau pikul, bernaung di atasmu itu berkat dari Allah Tritunggal yang menyertaimu, dan itu jaminan yang pasti. Kita menunduk dan kita biarkan berkat itu tercurah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada bagian yang terakhir saya ingin ajak kita untuk renungkan satu hal. Kalau jaminan penyertaan Tuhan itu pasti, dan kalau naungan berkat Tuhan itu pasti menyertai kita, pernahkah terbersit di hati dan pikiran saudara-saudari sekalian untuk mencari perlindungan, untuk mencari penjagaan, untuk mencari pengakuan, untuk cari keberhasilan, untuk cari kemenangan dari satu kekuatan lain selain berkat Tuhan yang turun atasmu? Apakah sesudah kita menerima curahan berkat Allah Tritunggal, kita pergi dan kita cari satu kekuatan-kekuatan rahasia yang kepadanya kita taruh pengharapan supaya kita bisa berhasil, bisa menang, bisa bertemu dengan jalan keluar? Coba renungkan ini baik-baik, Bapak Mama. Kita bilang, mari coba kita pergi di itu satu. Dia bisa jaga, Dia bisa buka, dan lain sebagainya. Sesudah kita memberi diri untuk dinaungi oleh berkat Allah Tritunggal. Kalau saja pemikiran seperti itu pernah ada, Bapak Ibu, saya ingin katakan begini, surat Yakobus bilang, orang yang mendua hati itu tidak akan pernah tenang dalam dia pun hidup. Orang yang mendua hati itu tidak akan pernah tenang dalam kehidupannya. Perjalananmu tidak bisa bernaung sekaligus di bawah naungan berkat Allah Tritunggal dan di bawah naungan kekuatan-kekuatan rahasia milik dunia. Kekuatan dunia yang saudara pakai untuk menang, untuk berhasil, untuk dibukakan segala sesuatu, untuk melindungi, bahkan dia selalu meminta imbalan. Dia selalu meminta imbalan. Dan ketika dia menuntut imbalan, ada sesuatu yang hilang misalnya. Tidak bisa saudara bilang Tuhan tidak baik. Tuhan, Dia menyertai saya dan saudara tanpa imbalan apapun. Tanpa imbalan apapun. Dia tidak menuntut imbalan itu dari saya dan saudara. Saat Dia menurunkan berkat-Nya atas kehidupan saya dan saudara, Dia tidak pernah meminta imbalan. Berkat dari Allah Tritunggal itu menyertai saya dan Bapak Mama di setiap musim kehidupan. Dan itu pasti. Di setiap musim itu artinya, di musim kemarau, di musim penghujan, di musim kering, di musim di mana air melimpah, Tuhan pun penyertaan itu tetap ada di situ. Jangan kita hanya mengakui Dia berkat saat musim di mana air melimpah ruah, dan kita mencari perlindungan dari satu kekuatan yang lain saat tiba musim kering. Atau terlalu takutkah kita dengan kegagalan sehingga kita tidak lagi mengagung-agungkan atau mempercayai kuasa berkat Tuhan yang turun atas kita? Bapak, Mama, saudara-saudari, mari pulang dan renungkan ini. Berkat Allah Tritunggal itu meneguhkan.
Tadi paduan suara perempuan Gemitsu nyanyi. Kita mau satu hati, kita mau satu jantung, kita mau hidup baik-baik sama-sama. Itu berkat Tuhan, itu yang kasih teguh. Itu seluruh pengharapan itu. Kita mau berbeda suku dalam ini Getsemani Tarus Timur pun, itu berkat Tuhan itu yang kasih satu kita. Berkat Tuhan itu tidak hanya turun untuk etnis Rote, Alor, Sabu secara khusus. Dia turun untuk semua jiwa. Tanpa harus dihambat oleh sekat-sekat yang namanya etnis, suku, ras, agama. Dia turun atas yang sehat maupun atas yang sakit. Dia turun atas yang kuat juga atas yang lemah. Dia turun atas yang mereka yang di pembahu sedang ringan, tapi dia juga turun atas mereka yang di pembahu sedang pikul beban berat. Dia turun menaungi Bapak Mama. Dia turun atas mereka jiwa-jiwa yang sedang berbahagia, tapi dia juga turun atas jiwa-jiwa yang dia sedang pikul memikirkan bagaimana anak saya. Berkat Allah Tritunggal itu meneguhkan, mempererat, mempersatukan, mengokohkan. Dan tidak ada yang bisa bantah itu Bapak Mama. Dan pulang kita renungkan bersama. Sebab jangan sampai kita sudah terima berkat, tapi karena takut gagal itu terlalu besar dalam diri kita cari satu kekuatan lain supaya kita dibuat berhasil. Kita renungkan ini baik-baik. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.